Pejabat Hizbullah Wafiq Safa mengungkap detail baru terkait tewasnya Sekretaris Jenderal kelompok tersebut Hasan Nasrallah. Seperti diketahui, Nasrallah terbunuh dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan kota Beirut 27 September 2024 lalu. Dikutip dari Tribun News, menurut Safa, Nasrallah tewas di ruang bawah tanah yang biasa digunakan untuk mengatur strategi perang. Pernyataan itu disampaikan Safa dalam konferensi pers pada Minggu, 5 Januari 2025 di dekat lokasi tewasnya Sekjen Hizbullah tersebut. Diketahui serangan udara yang dilesatkan Israel tersebut menewaskan 6 orang lainnya. Safa sendiri dilaporkan sempat menjadi target serangan Israel di Beirut Tengah sebelum adanya gencatan senjata antara Hizbullah dan IDF. Sebagai informasi, gencatan senjata di Lebanon resmi dimulai sejak 27 November 2024 lalu dan berlangsung selama 60 hari. Disampaikan Safa, tepat saat gencatan senjata berakhir, pemakaman Nasrallah akan dilaksanakan. Selain itu, Hizbullah juga tengah mempersiapkan pemakaman Hashim Safieddin, penerus Nasrallah yang juga tewas dalam serangan Zionis. Jenazah mantan Sekretaris Hizbullah Hasan Nasrallah rupanya baru akan dikebumikan. Rencananya, Nasrallah akan dimakamkan setelah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon berakhir. Seperti diketahui, gencatan senjata yang dimulai sejak 27 November 2024 itu berlangsung selama 60 hari. Dikutip dari Tribun News, Wafiq Safa, pejabat senior Hizbullah mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan pemakaman Nasrallah dan penerusnya Hashim Safieddin. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Minggu 5 Januari 2025, Safa mengungkapkan bahwa Nasrallah telah dikubur untuk sementara. Pihaknya masih menunggu situasi yang memungkinkan untuk menggelar acara pemakaman secara publik. Langkah itu diambil lantaran Hizbullah khawatir Israel akan melesatkan serangan dan menarget para pelayat serta tempat pemakaman Nasrallah. Sementara itu, seorang pejabat Lebanon mengatakan bahwa Hizbullah gagal mencari jaminan dari Amerika Serikat dan Israel bahwa IDF tak akan menyerang acara pemakaman. Sayap militan Hamas Brigadir Qassam pada Sabtu 4 Januari 2025 membagikan rekaman baru kesaksian dari seorang tentara Israel yang ditawan. Dalam video tersebut, seorang tentara wanita Israel membeberkan penderitaannya dan melayangkan kritikan keras ke pemerintahan Benyamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News, ia menuding pemerintah Israel lalai dalam upaya pembebasan sandera di jalur Gaza. Sandera bernama Liri Albak itu merasa bahwa para tawanan bukan lagi menjadi prioritas pemerintahan Netanyahu. Dalam rekaman itu, Liri mengirimkan pesan pada Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sambil menangis. Pesan tersebut berisi tantangan agar Katz menatap mata kedua orang tua Liri secara langsung. Liri bahkan meminta Katz untuk mengatakan pada orang tuanya bahwa mereka tak akan memeluk putrinya lagi. Di akhir kesaksiannya, tentara yang baru berusia 19 tahun itu menitipkan pesan pada dunia. Jika ia tewas, Liri meminta agar nisan di pusaranya dituliskan kalimat, "Semua ini karena pemerintah Israel dan IDF. Merekalah yang dihukum, mereka dituduh membunuh kami dan darah saya ada di tangan mereka." Militan Hamas dikabarkan siap membebaskan puluhan sandera dalam tahap pertama dari kesepakatan potensial dengan Israel. Hal itu digaungkan seusai Israel mengungkap bahwa negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera dilanjutkan di Doha, Qatar. Dikutip dari Arab News, Senin 6 Januari 2025, Hamas menjanjikan akan memulangkan 34 sandera Israel yang ditawan di Gaza. Puluhan sandera itu dipilih dari daftar yang disajikan oleh Israel. Namun, Hamas belum memberikan daftar sandera yang akan dibebaskan jika gencatan senjata tersebut terjadi. Disebutkan seorang pejabat Hamas, pertukaran awal akan mencakup semua sandera wanita, anak-anak, lansia, dan tawanan yang sakit. Meski telah menyetujui untuk membebaskan 34 sandera, Hamas masih memastikan pada penjaga sandera terkait kondisi para tawanan. Sayangnya, rencana tersebut turut diwarnai dengan aksi saling tuduh antara Hamas dan Israel.
Keduanya saling melontarkan tudingan telah memberlakukan persyaratan dan hambatan baru. Hamas mengonfirmasi kesediaannya untuk membebaskan 34 sandera dalam tahap pertama gencatan senjata. Daftar 34 tawanan itu diberikan oleh pemerintah Israel. Namun militan Palestina tersebut telah memperjelas bahwa mereka hanya akan melanjutkan pertukaran jika sejumlah persyaratan tertentu telah terpenuhi, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza, gencatan senjata, dan pembebasan tahanan Palestina. Dikutip dari Palestine Chronicles, seorang pejabat senior Hamas mengatakan, meski militan Palestina menunjukkan fleksibilitasnya, Israel belum menanggapi tuntutan untuk menghentikan serangan ke Gaza. Hamas menyatakan bahwa persyaratan itu tak dapat dinegosiasikan untuk mengakhiri kekerasan yang sedang berlangsung. Pejabat tersebut juga menekankan komitmen Hamas untuk menjamin pembebasan tahanan Palestina. Selain itu, pihaknya juga bakal berusaha memperbaiki kondisi kemanusiaan yang buruk di Gaza. Namun mereka memperingatkan bahwa penolakan Israel untuk memenuhi persyaratan ini dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut. Militan Palestina Hamas dikabarkan telah menyetujui daftar 34 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata potensial. Namun pihaknya menolak untuk merinci siapa saja sandera yang masih hidup. Dikutip dari The Times of Israel, seorang pejabat Hamas mengklaim bahwa pihaknya telah memberikan daftar nama sandera pada Israel. Militan Palestina tersebut mengaku telah memberikan salinan daftar nama 34 sandera yang disetujui untuk dibebaskan. Namun kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera membantah klaim tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa hingga saat ini Hamas belum menyerahkan daftar sandera. Sebagai informasi, tahap pertama dalam kesepakatan potensial itu dikabarkan bakal membebaskan 23 sandera wanita dan yang lebih tua. Selain itu ada pula 11 pria di bawah usia 50 tahun dengan kesehatan yang memburuk. Sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigada Al-Quds merilis adegan operasinya di sejumlah titik di Israel. Dalam video yang dibagikan Al-Quds di Telegram pada Minggu 5 Januari 2025, pihaknya terlibat bentrok dengan pasukan Israel di medan tempur Tubas dan Tulkarm. Al-Quds mengebom alat peledak IDF di jalur kendaraan musuh di kota Tubas. Pihaknya juga menyerang titik-titik militer di pemukiman Dotan. Dalam video itu tampak pula kendaraan militer Israel menarik jeep yang menjadi korban keganasan Al-Quds. Jeep itu terlihat ditarik kendaraan militer lain selesai diledakkan oleh sekutu Al-Qassam tersebut. Suara tembakan juga turut mewarnai operasi sengit Brigade Al-Quds. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.